Shalom Aleichem, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Setiap bulan Desember pasti banyak perdebatan dalam perayaan Natal. Ada yang setuju, bahkan ada yang tidak setuju. Dan segala macam data digunakan untuk membenarkan dan juga menyalahkan. Ketika memasuki bulan Desember, hampir semua pihak dibuat sibuk. Mulai dari para tokoh agama sendiri dengan umat-umat, sampai para pemerintah, aparat keamanan, dan dari berbagai kalangan yang sibuk untuk mengatur agar perayaan Natal atau hari kelahiran itu bisa berjalan dengan baik. Pernahkah Anda bertanya, apakah perayaan ini sudah tepat dengan firman Tuhan? Apakah Yesus atau yang kita kenal dengan Yesus pernah memerintahkan kita untuk merayakan kelahirannya? Apakah ini hari yang diperintahkan Bapa di sorga atau diperintahkan bapak-bapak gereja di bumi? Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 29. Seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tersesat karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Elohim." Yesus tidak pernah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk merayakan hari kelahirannya. Tetapi dia memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri kita menanti kedatangannya. Kita tersesat karena kita tidak paham kitab suci dan tidak mengerti kuasa Ruach Kudus atau Roh Kudus. Sadar sobat, buka mata, buka telinga, buka hati. Jangan pura-pura buta, jangan pura-pura tuli, dan jangan pura-pura tidak tahu. Keselamatan kita bukan dari para pendeta terkenal yang berusaha menggunakan data dan hikmatnya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah jelas salah, tetapi dibungkus dengan sedikit firman agar terlihat benar. Yesus tidak akan datang lagi seperti bayi kecil yang menangis di palungan. Dia bukan anak kecil lagi, tetapi dia akan segera datang sebagai hakim atas hidup saudara dan saya. Mengapa sobat masih mau dibujuk dengan firman yang membuat iman saudara tertidur dan tidak berjaga-jaga? Kita diperintahkan untuk menanti kedatangannya, bukan kelahirannya. Ingat saudara, kedatangannya bukan soal pesta dan sukacita. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan pohon yang setiap tahun bentuknya berubah-ubah dan nilainya juga bertambah-tambah. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan kado Santa Claus dan swater pit. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan minuman-minuman yang biasa sampai yang beralkohol. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan kue dan berbagai jenis. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan petasan, mercon, dan lain-lain. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan puji-pujian dunia. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan pesta pora. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan pakaian baru dan perhiasan. Kedatangannya tidak ada hubungan dengan gereja dan rumah yang dicat baru dan sebagainya. Dengar sobat, kitab suci mencatat dalam Tanakh yang kita sebut dengan perjanjian lama dan Brihadasa perjanjian baru, mencatat bahwa hari kedatangannya adalah hari kegelapan, hari di mana semua orang akan meratap dan menangis, hari di mana semua orang akan berduka. Hari kedatangannya adalah hari pembalasan. Hari kedatangannya adalah hari yang sangat menakutkan. Hari kedatangannya adalah hari pemisahan. Hari kedatangannya adalah hari penghukuman. Hari kedatangannya adalah hari di mana langit dan bumi akan digoncangkan. Jadi pilihlah perayaan yang Bapa Yahweh di sorga perintahkan, bukan yang diperintahkan oleh bapak-bapak gereja yang ada di bumi. Berdoa minta hikmat biar saudara memahami kitab suci dan dipenuhi dengan kuasa Elohim untuk mempersiapkan diri saudara, sehingga saudara mampu berdiri menghadapi masa-masa sukar ke depan dan bersiap untuk melihat tanda-tanda kedatangannya yang sudah terlihat jelas